Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di minggu pertama, di hari yang baru, di bulan yang baru, di mana tahun ini kita tetap mengimani dan mempercayai akan menjadi tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang senantiasa selalu beribadah bersama-sama dengan gereja yang kita kasihi, gereja GCC, Jesus Christ Church. Saya ingin menyapa setiap jemaat Tuhan baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, terutama juga bagi hati Tuhan yang ditaruh di setiap hati jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan gereja GCC ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sudah hampir kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu Saudara beribadah bersama-sama dengan gereja ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, sehingga pada akhirnya iman kita dikuatkan, hidup kita diubahkan, kita mengalami perubahan secara spiritual, secara rohani, sehingga kita tidak sama seperti kehidupan kita yang lalu-lalu. Saya ingin menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di kota Jakarta, jemaat Tuhan yang ada di Palangkaraya, jemaat Tuhan yang ada di Jambi, yang ada di Bogor, yang ada di Papua, di Medan, Sumatera, bahkan di seluruh tanah air Republik Indonesia ini. Dan juga saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar negeri seperti di negeri jiran Malaysia, yang ada di Semenanjung Sabah Sarawak, yang ada di Brunei Darussalam, China, Hong Kong, Taiwan, Bangkok, dan juga Ibu Norma yang selalu menyaksikan dan mengikuti ibadah siaran langsung ini, yang ada di Amerika, United States of America, dan juga yang ada di Kanada, yang ada di Irlandia. Saya ingin menyapa Turki, Korea, dan juga Jerman dan Inggris, dan di negara-negara lainnya. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita mengingat kematian Kristus 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan seluruh masa lalu kita. Dia menyelesaikan dosa dan pelanggaran hidup kita. Dia juga sudah menyelesaikan seluruh sakit penyakit kita. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Itu artinya seluruh kelemahan kita, seluruh sakit penyakit kita, seluruh dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini, dan kita memulainya bersama-sama di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Pagi hari ini kami percaya pagi berkat, pagi sukacita, pagi lawatan Tuhan, pagi di mana hidup kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya melalui seluruh rangkaian ibadah ini, tetapi lewat firman Tuhan, lewat perjamuan suci, lewat doa-doa kami mengalami Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mengirimkan ya Roh Kudus jiwa-jiwa jemaat-jemaat Tuhan dari timur, utara, barat, selatan, surga, dan juga di negara-negara lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkan kami yang lemah Tuhan Yesus. Berikan kami mujizat dan kesembuhan-Mu. Sehingga minggu ini bukan menjadi minggu biasa, tetapi menjadi minggu anugerah yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Berkati kami yang ada di Facebook ataupun yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dipulihkan, terima mujizat, dan menerima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang di Facebook, Bapak Ibu Saudara bisa membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara masing-masing, dan juga di grup-grup Facebook yang ada di Facebook Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini di channel YouTube Pastor Verona Official, Saudara bisa klik
tanda panah bagikan, saudara bisa copy paste, saudara juga bisa bagikan di grup-grup WhatsApp, baik itu grup-grup WhatsApp keluarga, teman, family, dan juga grup-grup rohani, sehingga mereka mendengarkan firman kabar baik di minggu yang berbahagia ini. Kita percaya minggu ini adalah minggu anugerah. Untuk pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami tubuhnya, mengalami kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan penyakit-penyakit tubuh lainnya. Karena mungkin kita salah dalam memilih makanan, salah dalam mengatur pola hidup kita, sehingga tekanan darah kita semakin tinggi, asam urat semakin berasa sakit, dan kolesterol kita semakin terasa. Aduh, sepertinya di belakang leher saya, Pastor Verona, kayaknya kenceng banget. Kayaknya kepala saya mau pecah seperti rasanya. Karena darah saya sepertinya tekanannya cukup tinggi dan tidak biasa. Mari, saya ingin mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube, saya ingin berdoa pagi hari ini secara langsung, secara siaran langsung ibadah Minggu Anugerah ini akan berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari letakkan tangan kanan saudara di dada, arahkan tangan kiri saudara di layar kaca. Izinkan saya Pastor Verona dan terutama izinkan Roh Kudus menjamah, membakar habis semua kelemahan tubuh kita. Dan ingat, ketika kita disembuhkan Tuhan, jaga pola hidup kita yang baik, yang sehat, dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini dan arahkan tangan kirimu ke layar kaca, di televisi kah, di PC kah, di laptop kah, di tab kah, di handphone kah. Tempelkan tangan kiri saudara di tangan kiri saya. Sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami percaya minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Mei, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, pengentalan darah, darah encer, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Jamah pagi hari ini Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, bebaskan, merdekakan mereka. Siapapun yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah di pagi hari ini, mereka disembuhkan Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan. Mereka dimerdekakan Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku hardik, aku tolak kuasa in Jesus name. Lepaskan kami, bebaskan kami dari segala sakit penyakit yang belenggu hidup kami. Kolesterol sembuh, tekanan darah tinggi normal, darah rendah normal, darah kami yang kental dibuatnya Tuhan normal hari ini. Darah-darah yang encer Tuhan buat normal, asam urat Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dijamah disembuhkan, saudara dijamah dan disembuhkan, saudara dijamah dan disembuhkan. Jamah kami ya Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Lawat kami. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, waktu saya berdoa buat setiap saudara yang sedang mengalami kolesterol, asam urat, darah tinggi, pengentalan darah, dan darah encer, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat setiap saudara. Nggak tahu ya siapa saudara yang mungkin punya asma, paru-parunya bermasalah. Paru-paru saudara sedang bermasalah, saudara punya asma, saudara punya penyakit pneumonia. Mungkin saudara pernah mengalami badai sitokin dan lain sebagainya. After recovery COVID-19, saya ingin berdoa pagi hari ini. Baik saudara, ya sepertinya saudara yang menyaksikan ini di YouTube Pastor Verona Official orangnya. Saya ingin berdoa supaya saudara paru-parunya disembuhkan. Paru-paru saudara dipulihkan Tuhan. Sehingga paru-paru saudara tidak sakit lagi. Paru-paru saudara tidak nafasnya sesak lagi. Saudara yang punya asma, saudara yang tergantungan dengan alat-alat paru-paru hari ini, pagi hari ini, izinkan kuasa Roh Kudus menjamah menyembuhkan paru-paru saudara. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona, letakkan tangan kanan di bagian paru-paru seperti ini. Tarik napasmu dalam-dalam 3 kali. 1, 2, dan 3. Tarik napas yang pertama. Buang dalam nama Yesus. 1 kali lagi, tarik dalam-dalam nama Tuhan Yesus. Buang dalam nama Yesus. 1 kali lagi, sama-sama tarik nafasmu. 1, 2, 3. Dan buang dalam nama Yesus.
Dan izinkan saya berdoa, Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang menyaksikan siaran langsung ini. Mereka yang sedang meletakkan tangan kanan di bagian paru-paru yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dijamah dipulihkan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Paru-paru kami disembuhkan secara normal. Segala flek-flek di paru-paru kami, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kami, jamah kami, bilur Yesus menyembuhkan, firman Yesus tergenapi dalam hidup kami. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, dilepas di bumi dilepas di sorga. Oleh karenanya aku ikat Tuhan, aku lepas dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit sembuh, kami yang terikat lepas, paru-paru kami dibebaskan, paru-paru kami dipulihkan, paru-paru kami terima mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku percaya paru-paru kami sembuh sempurna, asma kami sembuh sempurna, bahkan penyakit-penyakit kami sembuh sempurna. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Anugerah Tuhan nyata, anugerah Tuhan besar bagi kehidupan kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami. Paru-paru kami sehat dalam nama Yesus. Satu kali lagi tarik dalam-dalam nafas kita. 1, 2, 3 dalam nama Yesus. Tarik. Kita buang sama-sama. Dalam nama Yesus, paru-paru saudara disembuhkan Tuhan secara sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya juga ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin ginjalnya sedang bermasalah ataupun anusnya sedang bermasalah. Saudara ambeien, saudara wasir, dan ginjal saudara bermasalah. Bolehkah Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan kanan dan tangan kiri saudara di bagian ginjal kanan dan ginjal kiri atau di bagian anus? Karena saya ingin berdoa pagi hari ini buat kesembuhan ginjal Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang cuci darah karena ginjalnya bermasalah. Letakkan tangan kanan di ginjal kanan, tangan kiri di ginjal kiri. Apabila Bapak Ibu Saudara juga punya masalah wasir dan ambeien, letakkan tangan kanan atau tangan kiri saudara di bagian ambeien dan wasir tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit ambeien, yang sedang mengalami sakit wasir namun sudah berobat dan lain sebagainya, tidak sembuh-sembuh. Hari ini ketika kami pegang ambeien dan wasir kami, Tuhan jamah sembuhkan. Dan aku juga berdoa Tuhan bagi mereka yang ginjalnya bermasalah, ginjal kanan atau ginjal kirinya yang fungsinya kurang benar, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang lemah Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus, mereka yang sedang cuci darah Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan jamah pulihkan. Tuhan jamah ya Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan, orang sakit dijamah dan disembuhkan. Kami percaya anugerah Tuhan besar bagi hidup kami. Tuhan cabut sampai ke akarnya in Jesus name. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Semua yang punya sakit ginjal dan sakit anus sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Semua yang di YouTube ataupun di Facebook pagi hari ini sama-sama katakan dengan saya yang punya sakit anus dan sakit ginjal. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus. Aku percaya pagi hari ini aku disembuhkan, ginjalku disembuhkan, ginjalku dipulihkan, anusku dipulihkan, wasirku dipulihkan. Dalam nama Yesus, aku percaya, aku dimerdekakan, aku disembuhkan, aku dipulihkan, ginjalku sehat sempurna, wasirku sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini, saudara sedang mengalami pusing-pusing, saudara sedang mengalami muntah-muntah, saudara sedang terpapar virus COVID dan lain sebagainya. Apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, izinkan pagi hari ini Roh Kudus membakar habis
seluruh sakit penyakit kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara dengan kuasa apinya. Sehingga saudara pagi hari ini disembuhkan, yang lemah, yang tergeletak di rumah ataupun menyaksikan siaran langsung ibadah ini pagi hari ini di rumah sakit, saudara benar-benar disembuhkan, saudara benar-benar dipulihkan, saudara benar-benar dimerdekakan. Sehingga hidup saudara benar-benar mengalami sama seperti apa yang manusia pada normalnya alami. Hidup dalam kesehatan, hidup dalam pemulihan, hidup dalam anugerah, hidup dalam mujizat. Mari setiap Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara juga anak-anaknya sedang mengalami sakit penyakit, apapun sakit jenisnya, saya ingin berdoa pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube, saya ingin berdoa apapun kelemahan Bapak Ibu Saudara, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, saudara mau punya sakit lambung, saudara punya sakit jantung, saudara punya sakit lever, usus, pencernaan, insomnia, dan saudara punya mimisan, pendarahan, wanita-wanita mengalami masalah kewanitaan, izinkan saya Pastor Verona pagi hari ini menghardik, menengking semua sakit penyakit ini, sehingga tubuh saudara benar-benar menjadi tubuh bait Roh Kudus, tidak ada sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini bagi semua jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, mereka yang melihat wajahku, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui wajahku ini kuasa Tuhan bekerja, kuasa mujizat Tuhan mengalir, terimpartasi atas mereka di rumah masing-masing. Mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sakit penyakit apapun lepas dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Aku berdoa kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jamah, pulih, sembuhkan. Jamah, pulih, sembuhkan. Sakit penyakit apapun, aku tolak kuasanya dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Pagi hari ini jamah ya Tuhan. Mereka yang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, kau ambil alih tubuh baitmu ini, sehingga tubuh kami benar-benar sehat, kuat, dan tidak sakit-sakitan lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berdoa kembali untuk ekonomi, keuangan, dan keluarga rumah tangga. Ya, siapapun saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, saya ingin berdoa buat keluarga rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Saya juga ingin berdoa buat ekonomi Bapak Ibu Saudara, sehingga ekonomi Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami hal-hal dahsyat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi, finansial, keuangan, yang sedang mengalami bangkrut, hutang pihutang. Tuhan tolong, Tuhan bela, sehingga hidup kami tidak menjadi orang yang berhutang lagi, melainkan hidup kami diubahkan menjadi orang yang diberkati dan memberkati banyak orang. Berkati bisnis kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Keluarga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, suami istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak diberkati, bisnis dagang usaha diberkati, bahkan masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani, kami yakini, kami percayai kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Kuasa Yesus bekerja memulihkan rumah tangga kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan bisnis kami, dagang, pekerjaan, usaha kami, dan masa depan kami. Kami diberkati, berkelimpahan, berkemenangan, berhasil, sukses, beruntung, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang baru bergabung di siaran langsung ibadah Minggu Anugerah ini. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu pertama, di hari yang baru, bulan yang baru.
di tahun peningkatan dan kelimpahan, saudara. Hari ini kita akan juga masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikan mempersiapkan anggur dan rotinya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak memiliki anggur dan roti, Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan biskuit ataupun air teh. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa tetap terkoneksi di pagi hari ini, ikut dalam ibadah secara langsung, masuk dalam perjamuan suci. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube pagi hari ini, saya mengucapkan shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergabung, dan saya percaya pagi hari ini akan menjadi pagi berkat buat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudilah Bapak Ibu Saudara sekali lagi membagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini di grup-grup Facebook ataupun di beranda-beranda Facebook. Saudara tinggal bagikan, klik bagikan agar banyak orang diberkati oleh Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya bersyukur, puji Tuhan. Haleluya. Minggu lalu ibadah pagi ada 1.100 jemaat dan hari ini sudah memasuki 1.000 jemaat. Tuhan itu baik dan luar biasa. Dan jemaat-jemaat di YouTube juga tolong bagikan. Klik tanda panah sebelah kanan, copy paste dan share, bagikan di grup-grup WhatsApp ataupun di grup-grup family dan di grup-grup lainnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Kita ingin mendengarkan kabar baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami ingin dengar firman Tuhan. Biar Tuhan memerdekakan hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Roh Kudus, Engkau yang akan mengajar kami dalam keseharian kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, berbicara tentang jangan menyerah. Sama-sama katakan dengan saya. Oh, semua yang menyaksikan kabar baik pada hari ini, sama-sama katakan dengan saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Saya tidak boleh menyerah. Amin. Dalam keluarga rumah tangga saya pun tidak boleh menyerah. Amin. Dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya, dalam pelayanan saya, dalam seluruh aspek kehidupan saya tidak boleh menyerah. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kabar baik ini. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Sebesar apapun masalah hidup kita, Yesus kita jauh lebih besar. Sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun masalah hidup saya. Belum semua, jangan lemas-lemas. Semua yang mendengarkan kabar baik pada hari ini, sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun masalah kehidupan saya, Tuhan Yesus saya jauh lebih besar. Amin. Sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun permasalahan kehidupan kita, sebesar apapun tantangan kehidupan kita, sebesar apapun tekanan kehidupan kita, Yesus Kristus kita jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap dari kita pasti punya tantangan kehidupan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, terutama dalam bisnis. Ada saja pesaing-pesaing yang curang dengan hidup kita. Tusuk kita dari belakang, ngomongin barang kita jelek, fitnah hidup kita. Sebesar apapun tantangannya, Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang jauh lebih besar. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya tapi pastor nggak tahu sih, orang yang ingin memusuhi saya itu orang yang kuat, orang yang punya pengaruh, orang yang punya keuangan yang sungguh nggak ada batas limitnya. Saudara, terserah orang mau ngomong apa. Satu hal yang saya tahu janji firman Tuhan, bahwa Yesus saya, Yesus saudara dan saya tidak akan meninggalkan kehidupan kita seorang diri. Ketika kita sedang dihadapi dengan pencobaan, ketika kita sedang menghadapi tekanan kehidupan, ketika kita sedang menghadapi yang namanya tantangan kehidupan, nggak mungkin kita berjalan seorang diri. Selalu saya katakan, ada Yesus as Immanuel yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Saudara tidak ditinggalkan, sama-sama katakan dengan saya tidak ditinggalkan. Semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditinggalkan. Hidup saya pasti dibela. Hidup saya pasti ditolong. Hidup saya pasti disertai. Karena saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun tekanan kehidupan kita, hutang pihutang kita, masa lalu kita, ingatlah, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala yang ada. Yesus berkata dalam kitab Wahyu, berkata demikian, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang terkemuka di bumi dan di surga. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini jangan fokus dengan tekanan kehidupan. Jangan fokus dengan besarnya masalah kita. Jangan fokus dengan besarnya hutang pihutang kita. Saya selalu katakan sesuai dengan firman Tuhan. Selalu ada jalan bagi orang percaya. Selalu ada jalan keluar bagi anak-anak kesayangan Kristus Yesus. Amin. Amin. Gak mungkin Tuhan biarin saudara bergumul seorang diri. Gak mungkin Tuhan biarkan kita menanggung beban berat yang begitu membebani kehidupan kita. So Yesus berkata sama kita lewat firman-Nya, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Hari ini Tuhan ingin mengajak saudara dan saya untuk menyadari bahwa masalah yang kita hadapi gak jauh lebih besar daripada kebesaran Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun saudara yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang mendengarkan kabar baik ini, taruh tangan kanan saudara di dada seperti ini. Bilang sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Jauh lebih besar. Yesus saya. Jauh lebih besar. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Jauh lebih besar. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa Yesus kita jauh lebih besar. Betul, dalam hidup ini selalu saya katakan, saya tidak menampikkan bahwa ada tantangan, ada pergumulan, ada tekanan kehidupan. Tetapi ketika saudara dan saya mulai menyadari, saya berjalan bersama dengan Yesus, saya diterangi oleh terang firman Yesus, saya berjalan disertai oleh Yesus, dan Yesus yang saya sembah ada di dalamku. He dwell in us. Dia tinggal di dalam hidup kita. Apa artinya dia tinggal dalam hidup kita? Dia berikan kepastian, dia berikan jaminan, dia berikan pertolongan, dan dia berikan kemenangan, bahkan jauh lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan kita pasti akan memberikan jalan keluar. Sama-sama katakan dengan saya, seberat apapun pergumulan saya. Ayo Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama dengan saya dalam mendengar kabar baik ini. Seberat apapun pergumulan saya, Tuhan saya, Yesus saya akan tetap memberikan jalan keluar. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya, ketika pintu-pintu kita sedang tertutup, Yesus yang akan menjalankan fungsinya sebagai pintu. Dia akan berikan pintu-pintu yang baru untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita, saudara kita, famili kita, rekan bisnis kita,
Bahkan saudara-saudara sekalipun yang gak senang sama hidup kita, sehingga pintu-pintu berkat kita mulai ditutup. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Kita punya pintu yang besar. Kita punya pintu yang ajaib. Namanya Kristus Yesus Tuhan. Sebesar apapun pergumulan hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Sama-sama katakan dengan saya, sebanyak apapun masalah saya, sehebat apapun masalah saya tetap percaya Yesus adalah jalan keluarnya. Amin. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau dia sudah berikan nyawa bagi kita, gak mungkin dia tidak membuka jalan-jalan kita. Aduh pastor, bisnis saya sudah buntu. Aduh pastor, usaha saya sudah buntu. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Sepertinya sudah ada tidak pintu yang bisa dibukakan. Ingatlah, masih ada Yesus. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada mujizat. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada pertolongan. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada harapan. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada kesembuhan. Saudara-saudara yang sedang mendengarkan kabar baik pada hari ini, saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mungkin saudara sedang tergeletak di rumah karena sakit, saudara punya batu empedu, sakit batu empedu, saudara punya masalah ginjal, saudara sedang punya masalah stroke, saudara sedang punya masalah prostat dan lain sebagainya yang tak kunjung sembuh-sembuh. Ingatlah dan sadarilah, bukan obat yang menyembuhkan hidupmu, bukan medis yang menyembuhkan hidupmu, bukan minyak urapan yang menyembuhkan hidupmu. Yang menyembuhkan hidupmu adalah belas kasih Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan medis, Tuhan juga bisa menyembuhkan kita dengan gerejanya, Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan dokter-dokter, Tuhan juga bisa menyembuhkan kita melalui pendeta-pendetanya. Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan obat-obatan, tetapi Tuhan juga bisa menyembuhkan kita melalui perjamuan suci dan juga minyak urapan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, di balik itu semua, yang menyembuhkan tumor kita, yang menyembuhkan sakit jantung kita, yang memulihkan ekonomi kita, yang menghancurkan setiap keterikatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju kasih tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi pergumulan hidup, yang Tuhan mau atas setiap anak-anaknya, yang Tuhan mau atas setiap duta-dutanya, yang Tuhan mau atas setiap kekasih-kekasihnya, bukan menyerah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan gak mau saya menyerah. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya menghadapi tantangan, ketika saya menghadapi problematika kehidupan, Tuhan mau saya tidak menyerah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mau saya tidak menyerah. Lagi katakan sama-sama dengan saya, Tuhan mau saya tidak menyerah. Apa yang Tuhan mau ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, tekanan kehidupan, hutang piutang dan lain sebagainya? Yang Tuhan mau, yang kita lakukan sebagai anak-anak kesayangan Tuhan adalah berserah. Sama-sama katakan dengan saya, berserah. Belum semua yang mendengarkan kabar baik, yang menyaksikan firman Tuhan ini, sama-sama katakan dengan saya harus berserah. Amin. Saya harus berserah kepada pribadi Kristus Yesus. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Orang di luar sana tidak senang sama saya. Orang di luar sana ingin menghancurkan hidup saya. Saya tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Yang Tuhan perintahkan atas hidup saya, yang Tuhan perintahkan atas hidup kita adalah berserah, bukan menyerah. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Orang yang menyerah akan cenderung fokus kepada dirinya sendiri. Siapapun kita mau anak Tuhan kek, kita mau duta Kristus kek, sebagai pendeta, gembala dan lain sebagainya. Rata-rata orang yang menyerah adalah orang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia akan berkata, saya udah gak mampu jalani hidup ini. Saya sudah gagal. Saya ngerasa saya masa depannya udah suram. Saya merasa Tuhan tidak peduli. Saya merasa Tuhan udah gak dengar doa saya.
Rata-rata orang yang menyerah, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Keluarga saya udah gak peduli sama saya, pastor. Suami saya udah gak peduli sama saya. Anak-anak saya udah gak peduli sama saya. Saya sedang sakit tapi mereka lagi foya-foya di luar sana. Gereja udah gak peduli dengan saya. Pendeta udah gak peduli dengan saya. Seluruh orang di sekitar saya udah gak peduli. Bahkan Tuhan pun gak dengar doa saya. Lihat saudaraku terkasih dalam Tuhan. Rata-rata orang yang menyerah, dia cenderung fokus hanya kepada dirinya sendiri. Dia cenderung hanya fokus kepada kekurangannya. Dia cenderung hanya fokus kepada masalahnya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang berserah akan cenderung fokus kepada kebesaran Tuhan. Inilah perbedaan orang yang menyerah dan orang yang berserah. Orang kalau berserah hidupnya, dia cenderung fokusnya kepada Tuhan. Dan dia akan berkata, Tuhan saya pasti membela saya. Tuhan saya pasti menyertai saya. Tuhan saya pasti akan menolong saya. Betul saya punya hutang pihutang. Betul saya sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saya sedang mengalami cancer stadium 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi saya percaya kata firman-Nya berkata, sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil oleh bilurku. Kamu yang sakit menjadi sembuh. Itu firman-Nya. Orang yang berserah, dia akan cenderung fokusnya, imannya, pengharapannya bukan kepada dirinya sendiri, tapi dia akan cenderung fokus kepada pribadi Tuhan. Saya tahu Tuhan, mungkin bisnisku sedang gagal, tapi aku percaya tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh berkat akan mengangkat bisnisku kembali, akan memulihkan usahaku kembali, dan akan memberkati usahaku kembali. Bahkan apa yang pernah hilang lalu-lalu, Tuhan akan gantikan lipat kali ganda, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya juga punya masalah, saya juga punya pergumulan, saya juga punya tantangan kehidupan. Tetapi saya tidak mau fokus dengan yang namanya menyerah. Karena saya tahu ketika saya menyerah, di situ setan ambil alih. Ketika saya menyerah, di situ setan memprovokasi hidup saya. Kamu gak layak, kamu udah gak sanggup, hidup kamu sudah gak benar, masa depan kamu sudah suram, dan lain sebagainya. Jangan menyerah. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh menyerah. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berfirman lewat mulut saya. Lewat kabar baik pada hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang ingin ambil keputusan-keputusan di luar firman Tuhan, rata-rata orang yang menyerah pasti ambil keputusan-keputusan di luar firman Tuhan. Ya udah, karena suami saya nggak bisa berubah, kita cerai aja deh. Ya udah, karena istri saya nggak bisa berubah, kita cerai aja, kita pisah aja deh. Kita taruh aja lah mama kita lah di panti jompo lah. Kita buang aja lah anak-anak kita lah. Ya udah, karena udah gak cocok satu dengan yang lain, kita keluar aja lah. Gak usah pelayanan lah. Kita bubar aja lah. Pelayanan ini bubar aja lah. Ya udahlah, saya keluar aja lah dari perusahaan inilah. Karena memang udah gak cocok. Saudara, lihat. Orang-orang yang menyerah cenderung diprovokasi oleh setan. Cenderung diprovokasi oleh iblis. Tapi orang-orang yang berserah, dia akan cenderung berkata, meskipun sepertinya tidak ada jalan keluar, aku percaya Engkaulah jawabanku Tuhan. Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati, Engkau akan memulihkan, dan hidupku dibaharui. Aku percaya anugerah-Mu masih ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesusku tidak berubah. Sekali Dia menolong, selama-lamanya Dia akan menolong. Sekali Dia membuka pintu, untuk selama-lamanya Dia berikan pintu-pintu yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh menyerah? Kenapa sih saya nggak boleh menyerah? Padahal masalah saya udah berat banget. Kenapa sih saya nggak boleh menyerah? Bunuh diri aja. Karena sakit saya nggak sembuh-sembuh. Karena dagangan saya nggak laku-laku. Usaha saya nggak bangkit-bangkit juga. Buat apa saya hidup kalau rumah tangga seperti di neraka, Pak Pendeta? Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kabar baik pada hari ini. Yang pertama, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Yesus yang berkuasa.
Belum semua yang menyaksikan ibadah ini, semua yang menyaksikan firman kabar baik ini sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang berkuasa. Amin. Firman Tuhan jelas berkata Yesus berkuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikannya kepadaku. Artinya Yesus berdaulat. Apa sih masalah yang lebih besar daripada Yesus? Nggak ada, saudara. Saya mengerti betul memang saya tidak merasakan apa yang saudara rasakan. Tetapi saya berani make sure, saudara, kalau saya ditolong Tuhan dengan kuasa yang besar, saudara pun akan ditolong Tuhan dengan kuasa yang besar. Dan setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Yesus yang berkuasa. Semuanya sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya berkuasa. Amin. Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Yesus. Satu kali Bible mencatat ada seorang perempuan keturunan Abraham yang mengalami bungkuk selama 18 tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara, meskipun Bible tidak mencatat dengan jelas, mungkin dia pernah berobat ke tabib A, B, C, D. Ikut ibadah-ibadah kesembuhan A, B, C, D. Waktu Yesus melihat perempuan keturunan Abraham ini bungkuk selama 18 tahun. Hatinya tergerak dengan belas kasih. Hatinya tergerak dengan compassion. Sehingga pada akhirnya Yesus bukan hanya melihat perempuan yang bungkuk. Tapi dia bergerak. Dan dia menaruh tangannya di atas pundaknya yang bungkuk selama 18 tahun. Dan tahu apa yang terjadi. Yang kata orang, yang kata imam, yang kata ahli Farisi dan lain sebagainya. Orang yang ada di zamannya. Nggak mungkin dia bisa sembuh sempurna. Nggak mungkin dia bisa berdiri dengan tegak. Tapi firman Tuhan tidak bisa dihilangkan. Yang berkata sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lalu Yesus meletakkan tangan kanannya di atas tubuh yang bungkuk selama 18 tahun. Dan apa yang terjadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Wanita keturunan Abraham ini mengalami mukjizat yang besar. Mengalami pemulihan. Dia disembuhkan, dia dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan jelas mengatakan kenapa kita nggak boleh berserah, nggak boleh menyerah. Kenapa kita harus berserah? Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya berkuasa. Amin. Tuhan saya berkuasa. Tuhan saya berkuasa atas rumah tangga saya. Tuhan saya berkuasa atas keluarga saya. Tuhan saya berkuasa atas bisnis dagang usaha saya. Saudara yang hari-hari ini sedang terdampak ekonominya karena pandemik. Percayalah, apa yang pernah hilang, Tuhan akan kembalikan. Apa yang pernah saudara alami kerugian demi kerugian. Ketika saudara berserah, Tuhan Yesus yang berkuasa akan memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Yang selanjutnya, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh menyerah? Yang pertama, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah dalam menjalani kehidupan ini? Jawaban yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada saya, untuk saya sharingkan kepada jemaat Tuhan sekalian adalah, karena tidak ada masalah yang kekal. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada masalah yang kekal. Amin. Setiap masalah pasti ada akhirnya. Setiap masalah pasti ada ujungnya. Saudara pernah dengar pepatah yang berkata demikian? Hujan saja ada berhentinya. Apalagi cuman hutang pihutang kita, Pak. Apalagi cuman sakit penyakit kita, Bu. Kita pasti disembuhkan. Kita pasti ditolong Tuhan. Kita pasti dibela Tuhan. Masalah, kata firman Tuhan, cukup sehari. Karena masalah esok hari memiliki kesusahannya sendiri. Itu artinya masalah memiliki time limit. Punya tanggal kadar luasannya. Pasti hutang kita dilunasi kok. Pastor nggak ngalami saya punya hutang. Saya juga pernah punya hutang. Tapi selesai itu, saudara. Harus bayar bunganya ratusan juta. Selesai. Selesai, saudara. Pertanyaannya bukan masalah ada tanggal kadar luasannya. Masalahnya adalah di kita. Apakah kita percaya bahwa masalah itu pasti akan berakhir? Ada istilah dunia berkata begini, badai pasti berlalu. Artinya apa? Artinya pasti akan ada masa-masa yang teduh.
Artinya apa? Artinya pasti akan ada masa-masa yang indah. Betul hari ini badai, tetapi tidak selama-lamanya badai menguasai. Pasti ada matahari, pasti ada bintang, pasti ada bulan, pasti ada suasana damai sejahtera. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Rencana rancangannya indah, hari depan penuh dengan harapan, dan bukan rencana kecelakaan. Ingat saudara, kita tidak boleh menyerah. Yang pertama karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita tidak boleh menyerah karena kedua, tidak ada masalah yang kekal dalam hidup ini. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada ujung penyelesaiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan sudah aku sampaikan. Saatnya Tuhan kami masuk dalam perjamuan suci. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita ambil perjamuan suci kita. Roti dan anggur. Mari kita siapkan. Bapak Ibu Saudara boleh pegang roti di tangan kanan atau anggur di tangan kiri. Sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan suci di pagi hari ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Mari kita pegang Bapak Ibu Saudara roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara letakkan tangan kananmu di dada seperti ini. Haleluya, izinkan saya berdoa. Tuhan berkati kami. Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami, bebaskan kami melalui roti dan anggur ini. Yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Di atas kayu salib kau berkata, it is finished, sudah selesai. Sakit kami disembuhkan. Masalah kami Tuhan tolong. Kelemahan kami Tuhan pulihkan dan seluruh aspek kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan tangan kami di dada kami masing-masing, tanda kami berserah kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami sehat, kami dipulihkan, kami diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah usai. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir, ibadah tatap muka langsung jam 10 ini saya akan melayani firman Tuhan. Dan jam 5 sore saya juga akan melayani firman Tuhan dan perjamuan suci bertempat di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3, Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat ya. Bapak Ibu Saudara naik lift, turun lift, belok kanan dan ada ratusan jemaat Tuhan yang hadir. Bergabung yuk sama-sama, datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Dan nanti malam ibadah
Minggu Anugerah yang kedua pukul 7 malam, saya juga akan melayani kebenaran firman Tuhan dan juga pelayanan perjamuan suci. Besok jam 8 kita tetap ada ibadah kabar baik. Saudara terus diperlengkapi dengan firman Tuhan dan kabar baik yang dahsyat. Itu saja informasinya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja yang kita kasih bersama ini. Saya berdoa setiap taburan persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, Tuhan Yesus limpah-limpahkan, mengalami peningkatan dan kelimpahan senantiasa selalu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari dan minggu ini, dan juga ulang tahun pernikahan hari dan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, sehat, dan beruntung mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.